Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rangka menghayati peristiwa kematian Yesus Kristus. Kali ini mari kita belajar dari Matius pasal 27 ayat 46. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada dua fakta sejarah penjatuhan hukuman mati tanpa melalui proses pengadilan. Yang pertama, hukuman bagi Sokrates, filsuf Yunani yang terkenal itu. Sokrates dipaksa minum racun hingga mati. Yang kedua, hukuman bagi Yesus yang disalibkan setelah mengalami penganiayaan yang hebat. Sekarang melalui bacaan kita saat ini, kita mendengar jerit suara yang nyaring keluar dari mulut Yesus. Eli, Eli lama sabachthani. Sekali lagi, kita harus tetap ingat saat Yesus mengucapkan kalimat ini, Yesus berseru nyaring. Dia tidak berkata sendu. Dia tidak bicara lembut. Kali ini, Yesus benar-benar mengerang kesakitan. Yesus sedang berada di puncak penderitaannya. Apa itu? Perasaan ditinggalkan Allah. Lewat seruannya ini, Yesus seolah mau bicara pada dunia bahwa tidak ada penderitaan yang lebih hebat daripada penderitaan karena ditinggalkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam catatan sejarah bangsa Israel, kita menyaksikan faktanya. Menyaksikan realitas kehidupan manusia yang ditinggalkan oleh Allah. Raja Saul mengalami kematian yang mengenaskan ketika Allah meninggalkannya. Kepalanya terpisah dari badannya. Bangsa Israel pun mengalami bencana yang mengerikan. Menjalani hukuman sebagai tawanan perang di tanah rantau, tanah Babel, ketika Allah meninggalkan mereka. Bait Allah yang mereka banggakan selama ini pun hancur total. Pendekatah, tidak ada kemalangan yang lebih mengerikan selain keadaan di mana Allah meninggalkan kita. Inilah sesungguhnya peringatan Yesus bagi kita manusia yang dikasihinya. Melalui seruan Yesus di bukit Golgota. Eli, Eli lama sabachthani. Saudara, dalam perjanjian lama, seruan semacam ini pernah keluar dari mulut Raja Daud. Secara jujur, Daud mengakui bahwa dirinya pernah mengalami keadaan di mana Allah seolah-olah meninggalkan dirinya saat dia berseru. Daud berkata secara puitis dalam Mazmur pasal 22 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ini kesaksian dari Raja Daud. Menggambarkan keadaan dirinya ketika dia seolah ditinggalkan oleh Allah. Namun pada akhirnya, Daud pun bersaksi di dalam Mazmur pasal 22 ayat 22. Engkau telah menjawab aku. Saudara, dari sini kita mengerti teriakan Yesus adalah teriakannya sebagai seorang manusia. Dia benar-benar mengalami sakitnya paku yang menancap kaki dan tangannya. Sayatan mahkota duri di kepalanya melahirkan rasa sakit yang hebat. Dalam keadaan seperti itu, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan ketika dirinya menderita?
Yesus mengingat Allah. Yesus menunjukkan jiwa spiritual yang agung, berkomunikasi dengan Allah walau tubuhnya menahan sakit yang hebat. Saudaraku, jika kita gali lebih dalam lagi, di balik seruan Yesus ini, sesungguhnya Yesus menjalani kehidupan sebagai manusia sejati. Dia mengalami sakitnya penyaliban, batinnya terluka karena sindiran, dan perlakuan kebanyakan orang. Jiwanya merana karena pengkhianatan kaum sebangsanya. Semua itu Yesus jalani dengan ikhlas demi memenuhi kehendak Bapa Surgawi, menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Dia harus menjalani kematian karena upah dosa adalah maut. Walaupun dirinya tidak berdosa, tetapi segala kutuk dosa ditimpakan kepadanya. Kematiannya adalah kematian sebagai manusia terkutuk. Dan dalam keadaan yang mengenaskan itu, Yesus tetap mengingat Allah. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, inilah pribadi dengan kualitas spiritualitas yang hebat. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, penderitaan hidup sering menjadi beban dalam kehidupan manusia. Banyak orang memahami penderitaan hidup itu sebagai kutuk dosa. Dan karena itu, banyak manusia menghindari jalan itu. Menghindari jalan penderitaan, menghindari via dolorosa. Seruan Yesus di Bukit Golgota mengingatkan kita bahwa penderitaan itu telah berakhir. Kutuk dosa telah ditelan dalam kesengsaraan Yesus, agar kita manusia tidak lagi mengalaminya. Melalui Yesus, penderitaan bukanlah kutuk, tetapi berkat. Sebab melalui penderitaan hidup, Yesus mengajak kita untuk tetap berpaut dan berpaling kepada Allah. Yesus memberikan teladan kepada kita agar tetap mempercayai Allah dalam situasi dan kondisi terburuk sekalipun. Inilah jalan hidup orang percaya. Mereka dapat melihat peluang di balik penderitaan hidup. Mereka dapat merumuskan pesan, tidak ada mahkota tanpa salib. Di tangan Yesus, salib yang dulunya adalah simbol kutukan berubah menjadi simbol kemenangan. Melalui Yesus, jalan pun terbuka bagi setiap orang untuk berjumpa dengan Allahnya. Kita semua beroleh kemurahan menjadi anak-anak Allah, tanpa lagi berada di bawah perbudakan dosa. Itulah kasih karunia Allah bagi kita. Penginjil Matius menunjukkan kepada kita kebenaran ini. Jika sebelumnya jalan untuk jumpa Allah harus melalui imam. Melalui kematian Kristus, kita dapat langsung berjumpa dengan Allah tanpa harus melalui imam. Tabir yang membatasi kita berjumpa dengan Allah. Di bait suci, Yerusalem terbelah dua ketika Yesus mati. Itu berarti jalan untuk jumpa dengan Allah terbuka di dalam Yesus. Karena itu setiap kita berdoa, kita selalu mengakhirinya dengan kalimat di dalam nama Yesus. Karena melalui Yesuslah kita bisa langsung berjumpa dengan Bapa Surgawi. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah sampai saat ini kita masih mengalami penderitaan yang hebat? Apakah sampai saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang hebat? Belajar dari keteladanan Yesus. Berlakulah ikhlas terhadap setiap pergumulan hidup. Terimalah semuanya itu dengan lapang dada dan dalam semangat berjuang keras.
mengatasinya. Jangan biarkan diri kita tenggelam dalam pergumulan hidup. Kita yang seharusnya menjadi pemenang karena ada Kristus yang menyertai kita. Kita boleh saja merasa ditinggalkan Allah. Kita boleh saja mengerang sakit. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang, cobalah renungkan sekali lagi. Benarkah Allah meninggalkan kita? Benarkah Allah meninggalkan kita? Benarkah Allah meninggalkan kita? Ternyata Allah sesungguhnya tidak meninggalkan kita. Sebaliknya, penderitaan hidup acap kali Allah gunakan untuk menempa kita, untuk membentuk kita ke arah yang lebih baik. Allah menggunakan penderitaan itu untuk membentuk diri kita ke arah yang lebih baik. Allah telah menempa Daud. Allah pun telah memberikan teladan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Berpijak dari pandangan ini, sebagai pengikut Kristus, kita semua terpanggil untuk terus memikul salib, berjuang terus sampai akhir hidup kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Kristus besertamu. Amin.